Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Selamat datang kembali teman-teman pada mata kuliah usul fikih. Kita akan membaca hari ini tentang materi Muqaddimah Mujazah fi ilmi usulul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Muqaddimah Mujazah fi ilmi usulul fikih. Muqaddimah ringkas tentang ilmu usul fikih. Lam yakun ilmu usulul fikih alladhi nadrusu al-yawm fi wad'ihi al-hali ma'rufan fi sadril awal. Tidaklah ada ilmu fikih yang kita pelajari hari ini fi wad'ihi al-hali, dalam keadaannya pada hari ini, ma'rufan ialah diketahui fi sadril Islam. Jadi ilmu usul fikih ini tidak dikenal pada masa awal-awal Islam. Idh lam yakun as-salaf minas sahabah wa tabi'in wa ghairihim mimman kana fi as-sadr al-awwal bihajah ila qawaidihi lima kana indahum minal malakah al-lughawiyah as-salimah allati yastati'una biwasitatiha idraku kulli qawaidi al-mustafadah minal lughah. Idh lam yakun as-salaf minas sahabah wa tabi'in wa ghairuhum mimman kana fi sadril awal bihajah ila qawaidih. Karena tidaklah ada para salaf kita, pendahulu kita, dari para sahabat, para tabi'in dan selain mereka yang hidup pada masa awal-awal Islam bihajah, perlu kepada kaidah-kaidah usul fikih. Jadi mereka tidak memerlukan kaidah-kaidah usul fikih. Lima kana indahum minal malakah al-lughawiyah, karena memang mereka mempunyai bakat bahasa as-salimah yang bagus. Bahasa mereka masih bagus sehingga tidak butuh kaidah-kaidah usul fikih. Allati yastati'una biwasatatiha idraku kulli qawaidil mustafadah minal lughah. Yang dengan al-malakah al-lughawiyah as-salimah itu mereka bisa mengetahui kaidah-kaidah yang bisa dijadikan untuk mengambil faidah dari bahasa. Jadi memang mereka masih bahasanya bagus, kemampuan bahasa Arabnya bagus, sehingga tidak memerlukan kaidah usul fikih ini untuk memahami Al-Quran ataupun hadis. Fakama kanu ya'rifuna anna al-fa'il marfu'un bis-saliqah, sebagaimana mereka mengetahui bahwasanya fa'il itu marfu' dibaca rafa' bis-saliqah, dengan saliqah, dengan otomatis. Kanu ya'rifuna annama wudi'at lil umum, mereka juga mengetahui bahwasanya lafaz ma itu wudi'at lil umum adalah lafaz yang digunakan untuk umum. Jadi bisa untuk mudzakkar, muannas, akil, ghairu akil dan lain-lainnya. Dan itu mereka mengetahui dengan tanpa kaidah, sudah tahu secara otomatis. Sebagaimana mereka mengetahui bahwasanya fa'il itu pasti rafa, pasti marfu. Wa annaha tusta'malu fi ghairil akil haqiqah, dan bahwasanya lafaz ma itu digunakan juga pada sesuatu yang bukan akil, kata pengganti yang digunakan untuk ghairu akil, benda yang tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal. Hakikatan, secara hakikatnya, wa fil akil majazan, dan juga digunakan pada yang berakal, majazan secara majaz. Wa hakadha kullu ma kana mustafadan min qawaidil usul al-mabniyah 'ala al-lughah. Wa hakadha, dan demikian juga setiap sesuatu yang diambil dari kaidah-kaidah usul yang bersandar atau dilandaskan kepada bahasa. Jadi secara bahasa mereka masih bagus bahasanya, sehingga tidak perlu lagi kaidah lughah, baik itu ilmu usul fikih atau nahwu ya. Secara bakat, secara naluri, fitrah mereka masih bagus bahasanya, sehingga bisa langsung mengetahui hal-hal tersebut. Jadi mereka belum butuh kepada ilmu usul fikih ini. Wa ma yuqalu fi idrakihim liqawaidil lughawiyah yuqalu fi idrakihim liqawaidin ukhra. Faqad kanu ya'lamuna bil darurah anna al-ijma' hujjah wa anna al-qiyas hujjah wa lam yakunu bihajah ila
lidirasati mabahith as-sunnah mathalan li'annahum la wasita bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama sami'uhu minhu lazamahum al-amal bihi duna khilaf aw naza. Dan pengetahuan mereka kepada kaidah-kaidah bahasa itu juga disamakan ya, dikiaskan dengan pengetahuan mereka pada kaidah-kaidah yang lain. Artinya sebagaimana mereka sangat paham terhadap kaidah-kaidah bahasa, maka implikasinya kaidah-kaidah yang lain dari ilmu usul fikih mereka juga paham. Maka mereka secara pasti mengetahui bahwasanya ijma itu adalah hujjah, seperti itu, tanpa harus ada bukunya tertulis ijma itu adalah hujjah. Mereka secara natural, secara tabiat mengetahui bahwasanya ijma, kesepakatan itu adalah hujjah. Dan bahwasanya qiyas adalah hujjah, wa annal qiyas hujjah, mereka juga pasti sudah mengetahui. Dan mereka juga tidak butuh kepada mempelajari mabahis as-sunnah, mempelajari tentang sunnah. Kenapa? Karena tidak ada wasilah, tidak ada penghubung antara mereka dan Rasulullah. Artinya mereka langsung bertemu Rasulullah. Maka setiap sesuatu yang mereka dengar dari Rasulullah, mereka kerjakan dengan tanpa khilaf, dengan tanpa ada perbedaan dan naza, dengan tanpa ada saling kontradiksi. Nah, ini keistimewaan Sadrul Awal dalam Islam. Mereka para sahabat, para tabi'in itu, terutama sahabat itu masih berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahasa mereka masih bagus, bahasa Arabnya masih bagus, sehingga tidak butuh kepada ilmu usul fikih, dan mereka mengetahui secara praktek, sudah dipraktekkan pada masa itu, namun tidak tertulis dan hanya dipraktekkan secara amaliyah begitu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Illa annahu lamma ittasat ruqatul Islam wa dha'afat al-malak al-lughawiyah ihtajal ulama li tadwinil qawaid al-mabniyah 'alaiha. Namun ketika Islam sudah mengalami perluasan dan al-malakah al-lughawiyah sudah menjadi lemah, maksudnya kemampuan bahasa Arab yang fasih itu sudah melemah disebabkan karena bercampurnya golongan non-Arab. Kemudian ihtajal ulama li tadwinil qawaid al-mabniyah 'alaiha, maka ulama butuh kepada menuliskan kaidah-kaidah yang yang berdasarkan kepada bahasa tadi. Artinya yang awal mulanya tidak butuh, akhirnya sesuatu yang awalnya tidak dibutuhkan itu akhirnya perlu ditulis karena Islam sudah mengalami perluasan. Walamma talat al-masafatu bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal ajyal al-mutatabi'ah wa sara al-hadis yanqul biwasitir ruwah ihtajal ulama li tadwinil mabahis allati tabhasu fi ahwalir rijal. Ketika jarak antara Nabi Muhammad SAW dan generasi setelahnya semakin menjauh, maka hadis itu kemudian dipindahkan, diriwayatkan dengan wasithah atau wasilah para rawi hadis. Maka ketika sudah semakin banyak rawinya, ulama membutuhkan sebuah pembahasan tentang ahwal, keadaan para rijal, para perawi hadis itu. Walladhi tumayyazul hadis as-sahih min ad-dha'if wa hiya mabahis as-sunnah fi ilmi al-usul wallati tatawarat ila an sarat fannan mustaqillan wa huwa ilmu mustalah hadis. Kemudian itu dinamakan apa? Ilmu yang mempelajari tentang keadaan para rawi disebut dengan apa maksudnya? Dan mereka juga butuh ya untuk membedakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif. Mana hadis yang sahih, mana yang dhaif. Dan itu adalah sebuah pembahasan wahia mabahis sunnah fi ilmil usul, dan itu adalah pembahasan tentang sunnah dalam ilmu usul. Jadi dalam ilmu usul itu juga dipelajari tentang sunnah yang bisa dijadikan hujjah, itu yang sebagaimana itu dipelajari di usul fikih.
Wallati tatawarat ila ansarat fannan mustaqilan. Kemudian dia berkembang dan menjadi sebuah ilmu yang menyendiri, yang kita sebut kemudian ilmu mustalah hadis. Kita lanjutkan. وهكذا يقال في جميع مباحث علوم علم الأصول كما يقال في جميع علوم الشريع المستحدثة. Demikian dikatakan dalam seluruh pembahasan ilmu usul sebagaimana dikatakan atau yang ada di dalam semua ilmu-ilmu syariat yang dibuat kemudian yang baru begitu ya. Wa kana awwalu man allafa fi hadzal ilmi huwa imamuna asy-Syafi'i. Dan yang pertama kali menulis dalam bidang ilmu ini adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Idh dawwana kitabahu ar-risalah allati tu'tabaru awwalu kitabin fi usul al-fiqh duwina fil Islam. Ketika beliau mengarang kitabnya yang berjudul Ar-Risalah, yang kemudian dianggap sebagai kitab usul fikih pertama yang ditulis dalam Islam. Thumma tataba'a al-ulama' ba'da Syafi'i fi jami'il madahib. Kemudian setelah itu berdatangan ulama menulis setelah Imam Syafi'i dalam semua madhab. Fakatabu fi hadzal fanni al-'azim. Kemudian mereka menulis dalam bidang ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu usul fikih. Wa ma zalu yaktubuna wa yuharrirun. Dan sampai sekarang mereka masih menulis dan melakukan tahrir ya. Pembahasan kullun minhum ala tariqatihi. Setiap masing-masing dari mereka atas metodenya masing-masing. Ila an wasala hadzal fan ila dzurwatihi, sampai ilmu ini sampai kepada puncaknya. Allati naraha al-yawm fi kutubihi, yang sudah kita lihat pada hari ini dalam kitab-kitabnya. Kemudian pembahasan tentang turuqul kitabah fi usulul fiqh, macam-macam cara penulisan atau pembahasan dalam usul fikih. Waqad inqasamat tariqatul kitabah fi usulul fiqh ila tariqatain. Dan tariqah penulisan dalam usul fikih itu dibagi menjadi dua metode. Al-awwal tariqul mutakallimin, yang pertama disebut al-ula tariqatul mutakallimin, disebut tariqah mutakallimin. Watsaniyah, dan yang kedua disebut tariqatul fuqaha. Jadi ada dua ya. Yang pertama mutakallimin, kemudian yang pertama mutakallimin, yang kedua al-fuqaha. Tariqatul mutakallimin wa na'ni biha tariqatu jamaahiril ulama'il usul min al-malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah wa ghairuhum min ahli ilmi siwal hanafiyah. Yang tariqatul mutakallimin, dan yang dimaksud dengan tariqatul mutakallimin adalah jumhur ulama usul fikih yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dan selainnya mereka selain dari ulama Hanafiyah. Jadi yang mengikuti metode yang pertama yaitu tariqatul mutakallimin hampir seluruh jumhur ulama usul fikih kecuali Hanafiyah. وهي التي كان يهتم أصحابها بتحرير المسائل الأصولية. Dan metode ini para pemilik metode ini atau orang yang menggunakan metode ini, kelompok yang menggunakan metode ini, yahtammu, memberikan perhatian dengan bitahriril masail al-usuliyah, dengan membahas masalah-masalah usul, wa taqriril qawaid, dan mereka menguatkan kaidahnya, wa iqamatil adillah 'alaiha, dan mereka membuat dalil-dalil atas
hal tersebut dunan nazar ilal furu' al-fiqhiyah, dengan tanpa melihat kepada cabang fikih. Walladhi yuhimmuhum taqrirul qaidah, yang menjadi perhatian mereka adalah memperkuat kaidah, pondasinya, kaidahnya. Wa min thamma takunul furu' al-fiqhiyah tabi'ah laha, dan dari hal tersebut maka kemudian furu' fikih itu, cabang-cabang fikih itu mengikuti kepada kaidah tadi. Wa mabniyah 'alaiha, dan kemudian terbangun atasnya. Wal furu' fikih tattabi al-qawaid al-usuliyah, maka furu' fikih itu kemudian mengikuti qawaid al-usuliyah. Lal akas, tidak sebaliknya. Jadi tariqatul mutakallimin yang pertama itu mereka mempunyai perhatian yang sangat besar dengan kaidah, dengan qawaid ya. Mereka menguatkan kaidahnya. Kemudian setelah itu baru setelah usulnya itu selesai, mereka furu itu mengikuti kepada usulnya, tidak sebaliknya usul itu ikut kepada furu, tidak demikian. Itu yang disebut dengan thariqah mutakallimin. Yang kedua, thariqatul fuqaha. Wa na'ni biha thariqatul hanafiyah fi kitabati usulul fiqh. Dan yang kami maksud dengan thariqah al-fuqaha adalah manhajnya Hanafiyah dalam menulis usul fikih. Wa hiya at-tariqah allati duwinat biha al-usul bina'an 'ala al-furu' al-mawjudah 'indahum an imamihim wa ashabihi. Yang dimaksud tariqah fuqaha ini adalah sebuah tariqah di mana mereka menulis usul mereka disandarkan kepada furu', kepada cabang yang ada dalam mazhab mereka yang dijelaskan oleh imam-imam mereka dan juga para murid-muridnya. Jadi berdasarkan furu' itu kemudian dibangun usulnya. Wa dzalika anna Abu Hanifah rahimahullah kana qad amla fiqhahu wa intaha minhu. Karena hal tersebut terjadi karena sungguhnya Abu Hanifah itu telah mendiktekan fikihnya, kitab fikihnya, wa intaha minhu, dan beliau berhenti di sana. Wa kadzalika fi'lu fa'ala ashabuhu, demikian juga apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Jadi Imam Abu Hanifah ini hanya menuliskan fikihnya, mendiktekan fikihnya, tidak menulis dalam bidang usul fikih. Begitupun juga para murid-murid Imam Abu Hanifah ini. Wa huwa hinama dawwanahu innama dawwana bina'an 'ala al-qawaid usuliyah kanat fi dhihni. Dan ketika mereka menulis fikihnya itu, mereka menyandarkan fikihnya itu terhadap qawaid usuliyah yang ada dalam pikiran mereka. Artinya tidak tertulis tetapi masih ada dalam pikiran. Illa annahu lam yudawwinha, dan qawaid usuliyah yang ada dalam pikiran mereka itu tidak ditulis. Fahinama arada al-mutaakhirun min ashabihi tadwina usulihi allati kana yura'iha fi imla'ihi wa tadwinihi li fiqhihi lam yajidu usulahu maktubah wa innama wajadu furu'ahu. Dan ketika para mutaakhir dari golongan Hanafiyah ini, dari murid-murid Imam Abu Hanifah itu ingin menulis fahinama arada al-mutaakhirun min ashabi tadwina usulihi, dan ketika para mutaakhir dari murid-murid Abu Hanifah itu ingin menulis tentang usul ya, tentang usul fikihnya, allati kana yura'iha fi imla'ihi tatini wa li fiqhi, yang dengan usul itu menjadi panduan ketika menulis fikihnya, lam yajidu usulahu maktubah, mereka tidak menemukan usul tersebut maktubah, tertulis, karena tadi ya itu ada dalam pikiran dan tidak sempat tertulis. Wa innama wajadu furu'ahu, yang mereka temukan hanya furu'-furu'nya, cabang-cabangnya. ومن خلال هذه الفروع استنبطوا القواعد الأصولية التي كان يراعيها في تدوينه لفقهه. Dan berdasarkan terhadap furu' ini mereka mengistimbat,
mereka melakukan istinbat hukum berdasarkan kaidah usuliyah yang diperhatikan atau dijadikan landasan dalam menulis fikihnya. Nah, jadi mereka melalui furu itu kemudian mengetahui usul, begitu ya. Fasarul usul indahum tab'an li fikhi imamihim. Nah, kemudian di sini maka menjadi usul menurut mereka Hanafiyah mengikuti kepada fikihnya imam mereka. Walihada sumiyat tariqatuhum bi tariqatil fuqaha. Oleh sebab itu dinamai metode mereka ini dengan tariqatul fuqaha. Jadi fikih kemudian berlanjut kepada usul, begitu ya. Bikhilafil mutakallimin alladzi lam yanzuru ila furu'il a'immah, membedai dari tariqahnya mutakallimin yang mereka tidak melihat kepada furu'-furu'nya para imam. Wa innama yanadharu ila al-qa'idah al-usul wa banau al-furu' 'alaiha. Mutakallimin itu melihat kepada kaidah usuliyah dan kemudian mereka membangun furu' dari kaidah usuliyah itu. Wa hadza fi usuli tadwinil qawaid al-usuliyah, dan ini dalam asal dari penulisan kaidah usuliyah. Wa ammal yaum, ini yang penting ya. Wa ammal yaum fala syakka anna al-Hanafi idza arada al-ijtihad fi mas'alatin fiqhiyah. Adapun sekarang apabila ada la syakka, tidak diragukan lagi bahwasanya apabila ada pengikut Hanafi yang ingin melakukan ijtihad dalam suatu masalah fikih, fa innahu yarji ila qaidah al-usul allati dawwanaha al-imam rahimahullah, maka mereka kemudian kembali kepada kaidah usuliyah yang telah ditulis oleh para imam-imam, semoga Allah merahmati mereka. Jadi kalau sekarang sudah tidak terbalik lagi, mereka kalau berijtihad melihat usul baru melakukan ijtihad, begitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang kitab-kitab yang penting dari mutakallimin. Ahammu kutubil usul fi tariqatil mutakallimin, paling pentingnya kitab-kitab usul fikih melalui jalan mutakallimin. Katab al-a'immah ba'da al-imam Asy-Syafi'i kama qadamna al-kitabah fil usul. Maka setelah al-imam Syafi'i banyak sekali para imam yang menulis tentang bidang usul fikih. Kullu minhum ala manhajihi wa tariqatihi. Setiap masing-masing mereka menggunakan manhaj dan metode sendiri-sendiri. Faminhum man kataba al-mawsu'at al-usuliyah, dan di antara mereka ada yang menulis sebuah ensiklopedi usul fikih. Berarti sangat luas pembahasannya. Wa minhum man kataba al-mukhtasarat, dan sebagian mereka menulis mukhtasar, ringkasan. Wa minhum man kataba fi jami'i jawanibi hadzal ilm, dan di antara mereka ada yang menulis seluruh segi dari ilmu ini. Wa minhum man kataba fi bahthin min mabahithihi, dan sebagian mereka menulis hanya satu pembahasan dari pembahasannya. Waqad intahat kutubul usul ala tariqatil mutakallimin ila arba'ati kutubin, dan kitab usul yang mengikuti tariqah mutakallimin ini kembali atau merujuk kepada 4 kitab. Wahia Al-Amdu lil Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani, meninggal 415 Hijriah ya. Kemudian Al-Mu'tamad li Abil Husain Al-Basri, meninggal 436. Kemudian kitab Al-Burhan li Imamil Haramain Al-Juwaini, meninggal pada 478. Kemudian Al-Mustasfa li Hujjatil Islam Al-Ghazali, meninggal 505 Hijriah. Jadi 4 kitab itu Al-Amdu, Al-Mu'tamad, Al-Imadu apa ya? Al-Amdu, Al-Mu'tamad, Al-Burhan sama Al-Mustasfa ya. 4 kitab rujukan usul fikih yang melalui tariqah mutakallimin. Wa qad qama bi jam'i hadhihi al-kutub wa talkhisha imaman 'aziman huma Fakhruddin Ar-Razi al-Mutawaffa 606 Hijriah. Kemudian seluruh 4 kitab itu kemudian ditalkhis, diringkas oleh 2 imam yang agung, yaitu yang pertama oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi alladzi jama'aha wa lakhasa fi kitabil masyhur al-mahsur, yang diringkas dalam kitabnya yang berjudul Al-Mahsul. Kemudian Saifuddin Al-Amidi yang alladzi jama'aha wa lakhasaha fi kitabi al-ihkam fi usulil ahkam,
yang ditulis dalam kitabnya yang berjudul Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Beliau meninggal pada 631 Hijriah. Waqad imtaza kitabul mahsul bitaqsim wa tartib, dan kitab al-mahsul ini mempunyai kelebihan dari segi taksim, pembagian dan tertibnya dalam kitabnya, wa tabwib, dan cara penulisan bab, wa tahdhib, dan penyusunannya, ma'al ijaz fid dalil, dengan ringkas dalam memberikan dalil. Wa imtaza kitab al-ihkam bil iksar min sardil adillah, sedangkan kitab al-ihkam itu mempunyai kelebihan, dia banyak sekali menuliskan dalil-dalil. Wa iradil i'tiradat alaiha, dan juga menuliskan i'tiradat, pertentangan atas dalil itu, wa raddu tilkal i'tiradat, dan kemudian di i'tirad itu sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil, artinya menentang dalil, kemudian hal tersebut kemudian ditolak atau bistitradin balil wa nafsin tawil. Kemudian pembahasan itu dengan istitrad yang sangat indah, ya, yang sangat bagus, wa nafsin tawil. Waqad ikhtasara hadhanil kitaban ikhtisarat muta'addidah. Kemudian dua kitab yang tadi tersebut yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Amidi yang berjudul Al-Ihkam fi Usul Ahkam itu diringkas lagi menjadi ringkasan yang sangat banyak. Wa syarul mukhtasarat al-mahsul huwa al-minhaj al-qadi al-Baydawi, meninggal pada 685. Dan yang paling masyhur dari mukhtasar dari al-mahsul karangannya Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah kitab al-Minhaj karangan al-Qadi al-Baydawi. Wa syarul mukhtasar al-ihkam huwa mukhtasar al-Muntaha libni al-Hajib. Dan paling masyhurnya mukhtasar dari kitab al-Ihkam karangan al-Amidi adalah kitab yang berjudul Mukhtasar al-Muntaha karangan Ibn al-Hajib, meninggal 646 Hijriah. Wa ba'da hadanil mukhtasaran min asyhuril mukhtasarat al-usuliyah allati tataba al-aimah ala syariha. Dan dianggap dua kitab mukhtasar ini dari paling masyhurnya kitab mukhtasar dalam bidang usul fikih yang kemudian para ulama-ulama berlomba-lomba untuk mensyarahnya, wa ta'liq 'alaiha, dan memberikan komentar atas dua kitab tersebut. Bihaitsu sarat tu'addu syuruha bil asharat. Kemudian syarah dari kitab ini banyak sekali, sampai puluhan, bal bil mi'at, bahkan ratusan. Wa akabbat tulabul ilm fi jami' anhil alam islami ala dirasatiha wa hifdhihima wal ihtimam. Dan para pencari ilmu dari seluruh pelosok negeri, ya, mempelajari, menghafal, dan juga mempunyai ihtimam atas kitab tersebut, perhatian terhadap kitab tersebut. Jadi dua kitab tersebut tadi karangan Fakhruddin Ar-Razi dan juga karangan Al-Imam Al-Amidi. Yang pertama berjudul Al-Mahsul karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karangan Al-Amidi, kemudian disyarah tadi menjadi dua kitab yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu Al-Minhaj yang ditulis oleh Al-Qadi Al-Baydawi dan Al-Ihkam karangan Mukhtasar Al-Muntaha karangan Ibnul Hajib. Dua kitab ini kemudian disyarah, kemudian diberi perhatian oleh ulama, ya, berdasarkan 4 kitab tadi. Sekarang kita akan membahas kitab-kitab yang menggunakan tariqah al-fuqaha. Ahammul kutub ala tariqatil fuqaha, kitab-kitab yang paling penting yang menggunakan tariqah al-fuqaha. Wa amma ahammul kutub alladhi tariqatil fuqaha fahiya, adapun kitab-kitab yang menggunakan tariqatul fuqaha adalah yang pertama Usulul Jassas yang meninggal pada 370, kemudian Taqwimul Adillah lid-Dabbusi, kitab Taqwimul Adillah karangan Dabbusi, meninggal 430 Hijriah. Kemudian Usul Al-Basdawi
kitab usul karangan Al-Basdawi meninggal 483 Hijriah. Kemudian Usulus Sarkhasi meninggal pada 490 Hijriah. Wa min ahammil mukhtasar allati itanu bi syarhiha wa dirasatiha wa tadrisiha huwa al-Manar li Abil Barakat Abdullah bin Ahmad al-Ma'ruf Bihafidhuddin An-Nasafi, meninggal pada 710 Hijriah. Dan yang paling mukhtasar, yang paling penting, yang kemudian disyarah dan dipelajari adalah kitab Al-Manar karangan Abil Barakat Abdullah bin Ahmad Al-Ma'ruf yang dikenal dengan Hafidhuddin An-Nasafi, meninggal pada 710 Hijriah. Waqad qama 'adadun minal mutaakhirin min at-tariqatain bi kitabati usul al-fiqh 'ala at-tariqatain jami'an baina usul al-jumhur wa usul al-Hanafiyah. Dan sebagian orang mutaakhir ya menulis kitab usul fikih itu dengan menggabungkan dua tariqah ini, yaitu tariqah usul mutakalimin dan tariqah al-fuqaha al-Hanafiyah. Apa saja kitab-kitabnya? Wa min asyhurid min kutubi fi hadza Tajuddin As-Subki. Dan yang kitab yang paling masyhur yang mengumpulkan dua metode ini ya. Jadi penulisan kitab dengan dua metode digabung antara tariqatul mutakalimin dan fuqaha. Yang pertama adalah kitab yang ditulis oleh Tajuddin As-Subki, wa huwa min kibari ashabina Asy-Syafi'iyah, allafa fi dzalika kitabuhu al-masyhur Jam'ul Jawami. Dan ini beliau adalah termasuk pembesar dari ashabu Asy-Syafi'iyah, dari madhab Syafi'iyah, yang menulis dalam kitabnya yang masyhur yaitu Jam'ul Jawami alladzi ikhtasaru kama qala fi muqaddimah min mi'ati kitab. Yang kitab Jam'ul Jawami itu beliau ringkas dari 100 kitab sebagaimana beliau tuliskan dalam muqaddimah kitabnya. Walahu syuruhun adidah, dan kitab ini mempunyai syarah yang sangat banyak, wahamiyah kabirah, dan mempunyai urgensi yang sangat besar. La takhfa ala dirasi li ilmi usul, yang tidak akan samar bagi orang yang mempelajari usul fiqh. Jadi sangat penting dan juga harus dipelajari oleh orang yang belajar ilmu usul fikih. 2. Kamaluddin Ibni Hammam, kitab yang ditulis oleh Kamaluddin bin Hammam, wa huwa min a'immatil Hanafiyah, wa qad allafa kitabahu At-Tahrir alladhi jama'a fi baina at-tariqatain bi ibaratin balighah fi ad-diqqah wal ijaz. Beliau menulis, beliau ini adalah seorang imam mazhab Hanafiyah yang menulis kitab yang berjudul At-Tahrir, yang beliau pada kitab At-Tahrir itu mengumpulkan dua tariqah dengan penulisan atau dengan ibarah, redaksi penulisan yang sangat baligh dan sangat detail dan juga sangat ringkas. Jadi dua orang ini yang menggunakan atau menggabungkan dua tariqah. Yang pertama tadi siapa? Kitab Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Tajuddin As-Subki, kemudian kitab At-Tahrir yang ditulis oleh Kamaluddin bin Hammam. Wa man arada an ya'rif al-mazid min al-ma'lumat an hadha al-fan falyarji ila kitab al-Wajiz fi usul at-tashri'. Barang siapa yang menginginkan informasi yang lebih dari kitab dari tentang ilmu usul fikih ini, hendaklah merujuk kepada kitab saya yang berjudul Al-Wajiz fi usul at-tashri'. Ini silakan teman-teman yang suka usul fikih bisa membelinya. Harganya sekitar 160.000 di toko-toko online. Wasyirazi hayatihi wa usuli wa ila muqaddimati kitabil mankhul wa tamhid. Wasyirazi hayatuhu wa usuluhu, dan kitab beliau juga yang berjudul Syirazi hayatuhu wa usuluhu, kemudian wa ila muqaddimati kitabil mankhul wa tamhid, dan juga muqaddimah kitab al-mankhul wa tamhid. Ini semua kitab beliau ya, Al-Wajiz fi usul at-tashri', Asy-Syirazi hayatuhu wa usuluhu, kemudian al-mankhul dan juga at-tamhid. Ini semua karangan Dr. Hasan Hito. Baik, demikian teman-teman pembacaan kita secara ringkas. Ini bisa kita perdalam ya di diskusi
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.